Hello everyone, welcome back to English for Job Hunter. Hari ini kita akan belajar lagi tentang bahasa Inggris untuk job interview. Kali ini kita akan bahas contoh pertanyaan dan jawaban dalam wawancara bahasa Inggris khusus perawat ya. Nanti kita akan beri contoh pertanyaan, contoh jawaban, sehingga nanti teman-teman bisa copy template-nya atau paling tidak tahu maksud dari pertanyaan dan apa yang diinginkan oleh pewawancara dalam job interview for nurse kali ini ya. Are you ready? Now let's get it on. Alright, first questions. Ini pertanyaan yang pertama yang paling sering muncul dalam wawancara job interview for nurse. What do you find difficult about being a nurse? Nah, ini pertanyaan yang harus kita ketahui maksudnya apa. Nah, pewawancara menanyakan ini dalam rangka mengetahui bagaimana melihat respon Anda inline tidak dengan profesi ini gitu ya. Nah, karena banyak sekali tantangannya, maka pewawancara ingin tahu bagian mana yang Anda anggap paling sulit. Tetapi kuncinya untuk pertanyaan yang pertama ini tidak pernah atau jangan do not complain in your response. Dalam menjawabnya tidak boleh kita komplain karena ini nanti tidak sejalan. Karena Anda ingin jadi nurse, sesulit apapun itu ada aspek yang kalian tidak atau yang paling sulit, tetap Anda pakai respon yang positif ya. Keep it positive gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi tipsnya adalah jangan memberi jawaban komplain. Sebut saja yang paling susah dan tidak perlu komplain ya. Ini contohnya, what do you find difficult about being nurse? Sampelnya. I think the most difficult part of being a nurse is when I have patient that is very unhappy or in a lot of pain and I can't comfort them to degree I'd like to. Nah, ini cukup jujur ya. Dia bilang yang paling susah adalah ketika jadi nurse itu ketika kita punya pasien yang nggak happy, dia sedih sekali, kesakitan dan tidak bisa menenangkan kita ya. Nah, ini suatu contoh. Teman-teman bisa template nanti dengan banyak konten yang mirip, tetapi kira-kira begini contohnya ya. Kita sharing sesuatu yang memang bisa terjadi dan sering terjadi, tetapi kita selalu satu paket diberi solusinya ya. Nah iya, kalau begitu terus apa yang Anda lakukan? I keep a dialogue, contoh ya. Dia bilang I keep a dialogue going with the attending physician so that she has as much information as possible regarding the patient's pain level. Nah, saya akan tetap komunikasi dengan dokter juga yang menghandle sehingga informasi selalu ada dan update dari dokter ke pasien. Kurang lebih begitu ya. Oke, jadi intinya pada pertanyaan ini teman-teman harus positif ya, tetap sebutkan mana yang susah ya. Tetapi pada saat yang sama sebutkan secara positif respon yang bisa Anda lakukan ya untuk menghandle. Cukup jelas ya. Berikutnya, do you prefer to work alone or as a part of the literal? Artinya adalah Anda lebih suka bekerja sendiri atau bekerja secara tim. Nah, apa maksud dari pertanyaan ini? Nah, pertanyaan ini ditujukan untuk menunjukkan gitu ya, apakah Anda bisa keduanya atau salah satunya. Saya kira dua-duanya boleh Anda jawab, tetapi tipsnya Anda bisa boleh, saya lebih suka alone atau saya lebih suka bekerja dengan tim. Tetapi yang penting be honest in your response. But avoid being negative about either work style. Tetapi yang penting harus jujur. Yang pertama jawabnya itu jujur, suka apa suka. Tetapi yang kedua, silakan hindari komentar negatif tentang style ini, baik itu yang sendiri, alone atau tim. Pokoknya Anda lihat Anda lebih condongnya mana, tetapi tidak usah lagi-lagi berkomentar negatif ke salah satunya. Oke, gitu ya untuk nomor. Sekarang contohnya ini, that depends on the circumstances, tergantung keadaan. Nah, ini kan cukup jujur ya. I enjoy being part of the treatment and support team, but I also like the autonomy of working alone. Nah, ini cukup ideal, bisa dicontek ini atau bisa divariasikan. Jawabannya adalah tergantung keadaan. Saya juga menikmati melakukan pelayanan, treatment dan membantu tim, tetapi saya juga suka bekerja sendiri. Jadi ini cukup realistis dan tidak ada komentar negatifnya kan tadi tipsnya ya. Yang ketiga, how would you handle a patient who complains constantly of pain?
bagaimana Anda menangani pasien yang selalu komplain gitu ya, kesakitan. Nah, tujuan dari pertanyaan ini yang ingin diketahui oleh pewawancara adalah bagaimana Anda bisa mengatasi potensial tricky situation kayak gini nih. Bagaimana Anda bisa punya respon, handle-nya bagaimana kalau Anda pada situasi yang tidak ideal seperti ini. Nah, tipsnya adalah Anda tetap ucapkan dan share tentang sesuatu yang positif. Artinya Anda punya rencana ya, karena itu pasti dan bisa terjadi pada saat in action ya. Nah, maka contohnya di sini ada I would listen sympathetically to the patient complaint. Nah, ini contoh. Saya akan tetap simpatik dan mendengarkan komplain pasien gitu. Dan komunikasi dan coba untuk menenangkannya. Tetapi lagi-lagi untuk pertanyaan ketiga ini sama, tidak boleh Anda skeptis menyebutkan sesuatu yang negatif, karena setriki apapun, semenantang apapun situasinya, ketika Anda berada dengan pasien yang seperti ini, tugas Anda adalah melakukan hal yang terbaik gitu ya, dan no negative complaints ya. What do you contribute to your passion as a nurse? Ini pertanyaan yang lead ya, sebenarnya mengarahkan. What do you contribute to your passion as a nurse? Pertanyaannya ini artinya secara bahasa literally, apa kontribusi Anda sebagai nurse atau perawat kepada pasien? Nah, ini sebenarnya adalah pertanyaan ini menginginkan Anda berbagi personal belief dan teori Anda tentang membantu pasien. Jadi ini kesempatan Anda untuk menunjukkan passion Anda, terus bagaimana Anda melihat pelayanan terhadap pasien itu sebagai bagian dari diri Anda sebagai profesi dan personal. Jadi ini cukup ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab secara listing disebutkan apa, tetapi lebih nunjukin bagaimana perspektif Anda dalam, atau mungkin filosofi juga dengan menjadi seorang perawat gitu ya. Easy ya, cukup mudah. Contohnya, I feel that my patient know that I'm there to provide comfort and understanding, that I will listen to their concerns and that I will act as their advocate if necessary. Ini adalah salah satu persepsi ya. Nah, ini contoh, bisa yang lain, tetapi lagi-lagi tidak ditemukan kalimat negatif di sana. Karena ini penting ya. Do not make a negative complaints or negative answers ya. Tidak boleh ya. Berikutnya, how do you respond when family member asks for your personal diagnosis? Ini pertanyaan yang cukup berat kalau kita pahami secara bahasa. Bagaimana respon Anda ketika anggota keluarga pasien itu menanyakan diagnosis personal dari pasien yang sedang Anda tangani di bangsal atau di rumah sakit? Nah, ini harus dipahami bahwa pertanyaan ini adalah untuk mengecek bagaimana Anda melihat hak dan kewajiban Anda. Apakah Anda orang yang sotoy gitu ya, yang suka melihat, membicarakan atau memberikan informasi yang tidak pada kapasitas atau tidak gitu ya. Atau Anda berhati-hati. Nah, tipsnya adalah strict to the and ethic codes. Nah, hak dan kewajiban Anda sebagai nurse itu ada ya, Anda lebih tahu itu, maka jangan melewati itu ya, atau jangan sotoy juga ya, cerita detail yang kemudian bahkan melebihi dokternya. No, you don't do that. Contohnya, jawabannya di sini boleh dilihat ya. Unless it's my role to diagnose, I wouldn't do so, but I would try to dig in a bit and figure out why the patient family member was inquiring. Jadi jawabannya sangat realistis, bilang ya kalau saya tidak ditugaskan dan tidak punya peran untuk dan punya kapasitas untuk menjawab tentang pertanyaan keluarga pasien, maka saya nggak akan lakukan. Tetapi saya akan coba menyampaikan informasi yang memang saya butuhkan dan memang bukan saya butuhkan, yang memang saya ketahui dari dokter dan perlu diketahui oleh pasien melalui saya. Nah, itu yang penting. Jadi ini lebih ke bagaimana teman-teman menjawab di koridor sebagai nurse ya. Oke, tujuannya itu ya pertanyaannya.
Alright, next, what interests you about working here? Apa yang membuat Anda tertarik bekerja di sini? Ini yang banyak misleading, jawabannya banyak sekali, tetapi dari sekian tentu tidak salah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi mungkin ada yang terlalu salah, ada yang terlalu kurang benar ya jawabannya. Karena dari pertanyaan ini, pewawancara itu sebenarnya ingin tahu bagaimana Anda memahami institusi dan nilai-nilai dari institusi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang Anda ketahui gitu ya. Maka jawaban Anda yang mengemukakan saja hal yang positif yang Anda lihat di institusi atau rumah sakit atau klinik atau apapun yang sedang Anda propose sekarang, yang sedang Anda ingin lamar pekerjaan di situ gitu ya. Mulai dari kode etik, pelayanan, orientasi rumah sakitnya dan seterusnya ya. Jadi ini bukan pertanyaan yang nanti kalian akan jawab dengan alasan pribadi, tetapi lebih bagaimana Anda menunjukkan Anda paham nilai-nilai dari pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan secara umum gitu ya. Hati-hati. Number 6, what interests you about working here? Ini contohnya, I'm impressed with the model here and the collaborative spirit on the team. Ini kayak dia agak nge-cite dari institusinya, dia bilang saya terkesan dengan model di sini, pelayanan di sini karena ada semangat kolaboratif dan kerjasama gitu ya. Just by sitting in the waiting room, it's clear to me that this practice has a passion first priority. Ini dengan duduk saja di rumah sakit ini, di ruang tunggu, saya bisa lihat bagaimana kampus, bagaimana sekolah ini, bagaimana rumah sakit ini punya prioritas pasien menjadi utama gitu ya. Nah, Anda ya ceritakanlah hal-hal yang baik dari rumah sakit ini yang Anda rangkum dari perspektif Anda. Jadi itu yang dimaksud tadi ya, sehingga Anda kelihatan oke, Anda memahami ya core dari pelayanan kesehatan dan rumah sakit itu apa. Alright, we got another one. What made you choosing nurse career? Ini agak-agak sama tapi berbeda. Apa yang membuat Anda memilih karir sebagai nurse perawat? Yang penting Anda tahu apa maksud pertanyaan ini. Ini tidak secara literal ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang lead, lagi-lagi lead membimbing Anda untuk menyebutkan karakteristik baik dari Anda yang cocok dengan pekerjaannya sekarang ya. Bukan karena I choose, mungkin jangan terbawa personal. Kadang-kadang nanti jawabnya karena saya dari kecil suka ini, suka itu, suka ini, saya dari kecil sudah suka menjadi nurse, bercita-cita dan seterusnya. Tentu itu tidak salah, tetapi pada proporsi yang terlalu banyak nanti tidak efisien. Ketika Anda ditanya what made you choosing nurse career, silakan langsung meng-highlight, merangkum karakteristik yang Anda miliki, mulai dari passion, dari pengalaman di resume Anda, sehingga Anda menunjukkan bahwa Anda itu orang yang pas untuk pekerjaan ini. Jadi ini sudah mulai ngarah-ngarah ya. Oke, hati-hati. Contohnya, nurses have such powerful role in the hospital. I saw that firsthand when I was young and I had family member in the hospital, and it made me determined to pursue the career. Nah, ini agak mencampur personal dan filosofi. Ini bagus sekali. Bagaimana dia bilang perawat itu punya peran yang sangat kuat dan penting di rumah sakit. Saya mengalami sendiri ketika saya kecil karena ada keluarga saya yang bekerja di rumah sakit, dan ini membuat saya mantap untuk mendedikasikan diri berkarir di nurse. Cukup halus ya menggabungkan ini. Oke. Bisa dimodifikasi, silakan template ini. How do you handle stress on the job? Bagaimana Anda menghandle Maaf. Bagaimana Anda menghandle stres dari pekerjaan jadi perawat? Nah, poinnya pertanyaan ini untuk menunjukkan bagaimana mekanisme Anda, apa strategi Anda, karena lucu juga kalau Anda bilang saya nggak stres. Ya nggak, pasti Anda mengakui suatu ketika bekerja di medics, pelayanan sosial, pengalaman kesehatan, pelayanan kesehatan, maka pasti stres itu hadir karena itu on a daily basis, sehari-hari ya. Maka yang penting kalian menyiapkan apa strateginya. Pertama, Anda akui ya pasti ada stresnya, tapi saya biasanya kalau stres begini.
ya. Jadi poin dari pertanyaan ini Anda punya strategi gitu. Stresnya menghandlenya gimana? Apa yang Anda lakukan? Nggak boleh bilang, oh as I'm a super nurse, I can handle it, I never feel stress. Kan jadi lucu nanti ya. Gitu ya tujuan pertanyaan ini. Sampelnya, in the moment I don't tend to feel the stress. I'm too intent on providing care for the patient and offering support to the doctors and team around me. Nah, saat ini saya nggak stres sih, saya akan fokus dan semangat untuk melayani pasien bersama tim di rumah sakit dan bersama dokter tentunya. Tapi ada tambahannya. Later though, sometimes it hits me. Tapi memang kalau benar-benar suatu ketika saya stres, nah lalu disebutkan strateginya. My strategy is to go for a hard workout when the stress doesn't dissipate over time. Strategi saya adalah ya melakukan olahraga yang giat ketika stres ini selalu muncul dalam pekerjaan ini. Intinya pola ini, template ini teman-teman bisa coba jawab, ya kan? Dijawab saja bahwa memang ada stres itu, tetapi yang paling penting bukan pengakuan bahwa pasti ada stres kalau jadi nurse. Strategi Anda apa? Ya, harus ada. Kalau belum buat dulu sekarang ya. Ini ada olahraga, ada yang lain dan seterusnya ya. The next one, how would you deal with the doctor who is rude? Bagaimana Anda merespon, menanggapi dokter yang kasar? Nah, ini jangan dilihat pertanyaannya secara literal, kata per kata. Ada maksud dari pertanyaan ini. Pewawancara menginginkan Anda menunjukkan jati diri Anda. Anda ini tukang komplain atau punya bad attitude ya, atau tukang nyinyir, atau tukang julid. Karena dalam pekerjaan ini Anda tidak boleh jadi bad mouth ya, bad mouth, nggak boleh gibah, nggak boleh gunjing dan seterusnya. Pertanyaan ini memancing itu, hati-hati. Kalau Anda diberi pertanyaan kasus seperti ini, bagaimana kalau ada dokter yang kasar dengan Anda? Jangan keburu-buru nyinyir, respon. Jadi tipsnya adalah tunjukkan bahwa Anda bukan tukang complainer, bukan menanggapi negatif, walaupun itu mungkin merugikan Anda kan, tetapi silakan jawab dengan positif ya. Akui bahwa itu bisa terjadi dan sebutkan dengan nada dan kalimat yang positif ya. Karena ini tes, pertanyaan ini sebenarnya pengen nunjukin Anda ini tukang komplain atau punya mulut yang terjaga tidak. Karena apa? Dalam pekerjaan ini menjadi hal yang sangat esensial ya. Kalau Anda suka ngomongin teman seprofesi, dokter yang tidak baik, maka itu poin yang tidak akan dipilih oleh pewawancara ya. Oke, jelas ya. Jadi jangan terpancing dengan pertanyaan ini, hati-hati ya. Contohnya, everyone has bad days. If the rudeness is one time occurrence, I'll let it go. Nah, ini bilang, ya semuanya pasti punya hari yang buruk ya. Pasti semuanya ngalamin masalah. Kalau ada dokter yang kasar suatu waktu, saya akan oke, nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau ada hal besar yang terjadi dan terulang-ulang, tentu saya akan mengkomunikasikan ini ke supervisor saya gitu ya, gitu. Nah, contoh lalu dia bilang, my concern would be that perhaps the doctor was being rude not because of a bad day but because dissatisfied with my work. Nah, perlu juga diakui begini, mungkin saja kasarnya dokter ini bukan karena dia tidak baik perilakunya, tapi mungkin tidak puas dengan cara kerja saya membantu beliau. Nah, ini malah refleksi ya. Jadi ini namanya husnuzon ya. Kalau pertanyaan ini muncul, jangan suuzon, jangan langsung reply dengan hal negatif. That's a big no. Justru Anda wise ya, dan refleksi malahan gitu ya. Oke, hati-hati ya. What do you find most rewarding about being nurse? Kurang you itu ya. What do you find most rewarding about being nurse? Apa yang paling Anda anggap paling rewarding itu, paling apa ya? Paling mulia gitu, paling memuaskan gitu. Hal yang Anda puas ya. Dan anggap itu hal yang baik ketika menjadi nurse. Nah, ini adalah pertanyaan yang mengelit Anda lagi-lagi untuk Anda mengungkapkan apa yang Anda sebenarnya punya dari nilai-nilai
filosofi atau teori atau secara pribadi tentang pekerjaan ini, gitu ya. Karena kan kepuasan Anda menjadi perawat itu ada bagian-bagiannya, mungkin karena kemanusiaan, mungkin Anda membantu pasien atau dan seterusnya. Maka tipsnya adalah silakan tunjukkan strengths Anda, kekuatan Anda di sini. Jadi ini pertanyaannya tanya rewarding, apa yang membuat Anda puas dari pekerjaan ini. Nah, tentu kinerja ya. Kriteria kualitas karakter baik yang Anda punyai yang sebutkan di sini ya. Sebenarnya agak jauh ya, tapi ini memang pertanyaan lead ya. Oke? Easy ya. Contohnya yang terakhir, as a maternity nurse, I'm there for the moment when people's family grow. It's powerful and awe-inspiring to witness. And I'm so happy to be able to reassure and help women in this big moment, especially first-time moms. Nah ini contoh dia karena dia nurse, maternity nurse gitu ya, perawat yang ini persalinan, maka dia bilang saya berada pada situasi di mana keluarga sedang menunggu momen yang penting ya, karena mereka sedang menunggu kelahiran dan tentu ini sesuatu yang luar biasa untuk saya ikut berkontribusi. Nah, tugas saya tentu untuk membuat ibu mengalami ini dengan momen-momen yang baik bersama saya. Maka dia menunjukkan kan di sini, oh dia itu punya passion dan orientasi di maternity nurse gitu ya. Kurang lebih begitu. Silakan dipraktek, boleh templatenya di copy, diganti, dikurangi. Nah, yang penting fokus pada apa yang diinginkan pewawancara pada setiap pertanyaan di situ ya. Oke, thank you. That's it for today. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.